Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah lama saya memendam ini semua sedulur ya. Namun akhirnya saya simpulkan, ya saya harus sampaikan ini semua kepada sedulurku semua, bangsa manusia maupun bangsa gaib. Alhamdulillah, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk saya bisa menyampaikan apa yang telah saya alami, apa yang selama ini saya ketahui. Sedulurku semua, bangsa manusia maupun gaib, yang insya Allah selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini melanjutkan dari video yang sebelumnya, yang bagian pertama sebelum ad-dukhun turun, dan kemarin bagian yang kedua saya juga sudah menyinggung di situ saudara ya. Nah, inilah bagian yang terakhir, part yang ketiga. Saya akan sampaikan semua pengalaman saya ataupun yang telah saya ketahui. Insya Allah akan saya sampaikan semua dari awal hingga akhir sedulur, yaitu yang berkaitan dengan ad-dukhun. Sedulurku semua, mungkin dari judulnya sedulur semua bisa ataupun sudah mengetahui apa kendaraan yang saya pakai untuk bisa keluar dari planet bumi ini. Ya sedulur, yaitu buruk. Itulah makhluk gaib yang mengantarkan saya untuk menyelamatkan bangsa manusia dan bangsa gaib dari ancaman iblis, yaitu ad-dukhun.
Di saat saya kebingungan mencari upaya apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa manusia dan bangsa gaib, disitulah saya, sedulur, datanglah malaikat Jibril dan juga buruk menghampiri saya, sedulur. Jadi dalam waktu 1 detik, buruk tersebut membawa saya keluar. Melihat keadaan bumi, sedulur. Itulah keajaiban Allah, keajaiban Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan waktu 1 detik saya bisa keluar melihat indahnya alam semesta, sedulur. Saya melihat bentuk bumi ini seperti apa. Ternyata apa yang disampaikan di ilmu pengetahuan tentang bentuk bumi itu tidak betul, sedulur. Jadi bentuk bumi itu tidak sesuai apa yang dikatakan di ilmu pengetahuan, sedulur. Di ilmu, kalau bahasa kaminya dulu IPA gitu, di ilmu pengetahuan alam gitu, sedulur. Jadi nggak sesuai apa yang disampaikan gitu. Nah, disitulah saya melihat bentuknya bumi itu seperti apa, dan saya melindungi bumi ini, alhamdulillah, hanya dalam waktu kurang lebih setengah jam waktu itu, sedulur. Jadi dari jam 6.30 maghrib sampai jam 7 maghrib, sedulur, setengah jam saya menyelesaikan urusan saya dengan yang namanya iblis, yaitu ad-dukhon, asap tebal, sedulur ya. Alhamdulillah, bumi ini saya pagar dengan kekuatan yang saya miliki, yang tidak ada dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Alhamdulillah, bumi ini saya kurung, sedulur, dengan kekuatan yang seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya. Alhamdulillah, ad-dukhon tidak turun. Jadi itulah, sedulur, kendaraan yang telah membawa saya menyelamatkan alam semesta ini. Selanjutnya, sedulur, dampak gagalnya ad-dukhon turun ke bumi yang seharusnya terjadi hari Jumat 15 Ramadan tahun 2020 kemarin, sedulur ya, itu sangat luar biasa, sedulur. Jadi ancaman dari iblis-iblis tersebut sangat luar biasa, mengerikan. Dan sebelum itu pun alhamdulillah dari bangsa gaib dari daerah Arab Saudi, daerah Mekah sana, alhamdulillah, sedulur, mereka berdatangan ke istana kerajaan tanah Jawa
Mereka mengucapkan terima kasih karena sebenarnya tidak terjadi untuk di daerah negara Indonesia ini. Hanya jatuhnya dipastikan di daerah padang pasir, saudara ya. Jadi mereka sangat berterima kasih sekali. Namun walaupun jatuhnya di sana di padang pasir, tapi dampaknya ini yang sangat dahsyat, saudara ya. Dampaknya seluruh bumi dan alam gaib, khususnya yang berada di lingkungan bumi, itu akan mendapatkan efeknya, saudara. Jadi apa sih ancaman dari iblis-iblis tersebut? Yaitu ad-dukhon, yang merupakan asap tebal. Tapi sebenarnya bukan asap tebal, saudara ya. Sebenarnya ad-dukhon itu semacam api, gumpalan api yang sangat besar sekali. Tapi setelah sampai ke bumi, itulah nanti akan efeknya jadi asap tebal, saudara. Jadi dampaknya untuk kita bangsa manusia itu yang terutama adalah gunung-gunung, sedulur. Gunung-gunung akan aktif ataupun akan meletus, akan erupsi. Itu. Jadi ancaman dari iblis-iblis tersebut karena tidak terjadinya ad-dukhon, maka di bumi akan terjadi bencana yang dahsyat, sedulur. Yang utama adalah gempa bumi ataupun gunung-gunung akan meletus. Nah, ini yang sangat fatal sekali adalah gunung berapi, sedulur. Jadi untuk sedulurku semua yang berada di sekitar gunung berapi harus selalu mencari informasi dari BMKG ataupun informasi setempat di situlah. Karena ini ancamannya adalah di gunung-gunung akan meletus atau gempa bumi. Sekali lagi, itu yang diutamakan adalah Gunung Merapi, sedulur. Nah, Gunung Merapi ini hati-hati, sedulur ya. Hati-hati untuk sedulur-sedulurku yang berada di sekitar gunung berapi. Gunung berapi ini bukan, yang saya maksud itu bukan gunung berapi yang ada di Yogyakarta, sedulur ya. Bukan yang ada di Yogyakarta, tetapi semua yang ada di bumi ini, dimanapun, di negara manapun yang ada gunung berapi, gunung aktif, nah itu hati-hati. Hati-hati, itu akan meletus gitu, sedulur. Tapi ya insya Allah marilah kita berdoa bersama-sama, jangan sampai walaupun meletus jangan sampailah memakan korban gitu, saudara ya. Ya, kita harus berdoa bersama-sama demi keselamatan kita semua. Dan ini untuk sedulur yang tentang tsunami ataupun bencana lainnya, itu kemungkinan besar tidak akan terjadi yang namanya tsunami. Kalaupun ada kecil-kecil, sedulur ya, biasa. Hanya saja yang paling utama bencana itu yaitu di gunung, gempa bumi itu. Jadi hanya itu saja, sedulur ya, yang dapat saya ketahui, yang bisa saya sampaikan tentang ancaman-ancamannya untuk sedulurku semua.
Jadi ancamannya itu hanya di Gunung Merapi. Ya, mungkin itu dulu sedulur ya yang bisa saya sampaikan. Dan jangan khawatir untuk sedulur-sedulurku semua apabila mendengar isu-isu ataupun kabar dari manapun, baik dari BMKG, paranormal atau yang lainnya, atau apalagi ustadz-ustadz, yaitu yang penting kita berdoa, berdoa saja, karena saya juga melihat, mendengar, dan mengetahui dari informasi yaitu di channel YouTube lain ataupun di kabar-kabar media lainnya tentang informasi bencana-bencana. Tapi mudah-mudahan bencana-bencana yang sangat besar mudah-mudahan bisa saya netralisir semua, insya Allah. Cuma itulah informasi yang sedikit bisa saya sampaikan, yaitu tentang bencana meletusnya gunung-gunung itu sedulur yang aktif gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan kabar-kabar yang belum pasti, dan ini pun ya yang saya sampaikan pun insya Allah ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu saudara ya. Cuma ini ya saya memberikan informasi supaya kita tuh siap-siap saja ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan komen yang sopan di kolom komentar saudara ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.